Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan serta tentunya masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi terakhir untuk mata kuliah metodologi studi Islam, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Satu semester sudah kita lalui. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tema tentang interaksi Islam dengan tradisi dan budaya. Kenapa tema ini diangkat dalam metodologi studi Islam? Karena kita tahu dan saya ulang kembali bahwa manusia memiliki dua dimensi, dimensi Abdullah dan dimensi Khalifatullah. Manusia secara individu dan manusia secara sosial. Di mana ketika kita berbicara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan, kita dihadapkan pada konsep di mana kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak hanya memakmurkan dirinya, tapi juga diminta untuk memakmurkan bumi. Termasuk dalam konteks ini adalah berinteraksi dengan sesama. Dan kita tahu bahwa manusia bersosial, manusia kemudian membentuk satu komunitas, di mana komunitas ini kemudian memiliki sesuatu yang dijaga dan kemudian dijalankan bersama dan diturunkan secara bersama. Baik itu tentang ide, baik itu tentang cara hidup, pola pikir dan sebagainya. Yaitu kemudian kita kenal dengan istilah tradisi dan budaya. Di mana di satu tempat bisa saja ada satu tradisi yang di tempat lain tidak ada. Ya, jadi di satu tempat ada nilai-nilai yang diyakini bersama, ada ritual yang dilakukan bersama, yang mana ritual itu dan nilai-nilai itu tidak ditemui di tempat lain. Ya, kita tahu bahwa bisa saja di daerah saya ada satu tradisi, ada satu budaya, yaitu hasil kristalisasi pemikiran orang-orang terdahulu yang kemudian diturun-temurunkan sampai sekarang dan masih dijalankan sampai sekarang. Yang bisa saja di daerah saya itu ada, yang di daerah kalian tidak ada. Sehingga Islam perlu berbicara tentang tradisi dan budaya. Kenapa? Karena bagaimanapun Islam adalah agama yang baru, yang bisa saja di satu tempat itu menjadi nilai yang baru yang kemudian berhadapan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Misal di Indonesia ya, di Indonesia itu kita meyakini bahwa sebelum Islam masuk di Indonesia, sebelum Islam datang ke Indonesia, Indonesia sudah ada banyak agama. Ada beberapa agama, ada budaya-budaya yang sudah diturun-temurunkan. Sehingga ketika nilai yang baru itu masuk, saya tidak mengatakan agama sebagai budaya, tapi bagaimana kemudian agama itu dipraktekkan, itu kemudian pada akhirnya memunculkan budaya-budaya tertentu. Ya, jadi pola hidup dan sebagainya. Nah, ketika Islam datang di Indonesia, itu kemudian Islam ini bersinggungan dengan budaya, bersinggungan dengan tradisi lokal. Nah, kita harus memperhatikan aspek tradisi dan budaya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita mendudukkan Islam sebagai tuan rumah, sebagai tamu yang datang belakangan dan kemudian berhadapan. Maka mau tidak mau Islam harus membahas tentang apa yang sudah ada. Apakah kemudian yang sudah ada ini kemudian dihilangkan
atau yang sudah ada ini kemudian dijaga atau bagaimana? Islam juga harus mempertimbangkan itu. Jadi metodologi studi Islam yang kemarin-kemarin kita bahas itu membicarakan tentang masa depan Islam dalam arti bagaimana Islam itu menghadapi perkembangan zaman, menghadapi masalah-masalah baru. Maka dalam konteks dengan tradisi dan budaya, Islam dihadapkan pada sesuatu yang sudah mengakar. Ya, sudah mengakar sejak lama, kemudian Islam datang, kemudian disikapi dengan cara yang Islam. Maka kita perlu untuk membicarakan Islam dan tradisi. Eksistensi adat dalam Islam. Ya kita membicarakan istilah adat, tradisi adat itu dalam skup secara global, secara umum itu sama. Ya meskipun ada yang membedakan. Tapi kita perlu melihat karena kita melihat interaksi Islam dengan tradisi, kita harus lihat dulu dasar dari bagaimana kemudian Islam menyikapi tradisi yang sudah ada. Nah ini asar sahabat ya, jadi ini bisa dikonfirmasi lagi bahwa memang ini kalau namanya asar itu berarti tidak selalu dari Nabi. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu bisa kita sebut sebagai sebagian dari asar. Asar itu adalah bekas dalam arti yang ditinggalkan. Nah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi setelah saya cek, tapi boleh di cross check lagi oleh kalian. Ini ternyata bukan hadis Nabi tapi pendapat dari sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat senior Nabi. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan. Artinya begini ya. Ada komunitas muslim memandang sesuatu, memandang tradisi, memandang kebiasaan. Kok itu dipandang baik karena ada nilai-nilai Islam, maka itu dikatakan baik. Menurut Allah itu baik. Jadi barometer kebaikan di sini memang umat muslim. Karena tentu di dalam menentukan baik buruk, kalau kita mengatakan apa yang dipandang baik manusia itu maka baik oleh Allah. Oh nanti dulu, kalau manusianya itu kemudian menganut nilai-nilai liberal, itu bisa saja dikatakan melukis manusia tanpa busana itu untuk mereka baik karena itu karya seni. Tapi tentu tidak itu yang dimaksud dalam yang dipandang baik manusia itu baik menurut Allah. Tentu ada kriteria siapa yang memandang manusia itu apakah muslim atau tidak. Kalau muslim otomatis dia menganut nilai-nilai Islam. Maka di sini jelas apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Nah, oleh para ahli usul fikih dijadikan dasar bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Artinya, jika ada satu adat, satu tradisi yang turun-temurun yang sudah dilakukan di satu daerah, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka sah-sah saja. Kecuali ada tradisi setiap ada pernikahan itu harus minum minuman keras. Nah, itu tentu tradisi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena minum minuman keras dalam Islam itu bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi jika ada satu pernikahan di mana kemudian itu tradisinya ada tradisi sebelum pernikahan ada acara makan-makan, ada acara apa namanya apa itu kalau diundang di Kumbokarnan di mana di situ mengundang para tetangga untuk dijadikan panitia pernikahan, di mana di situ ada unsur silaturahmi, di mana di situ ada unsur sedekah karena di situ ada makan-makan, maka sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan itu ya. Jadi dasarnya itu. Jadi memang kita tahu bahwa di era Nabi itu juga ada tradisi jahiliyah yang nanti akan saya sampaikan. Tapi yang pasti intinya yang baru dicatat adalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam maka sah-sah saja. Tradisi dalam perspektif Islam. Tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Maka dikatakan tradisi kalau sudah turun-temurun. Tapi kalau sesuatu itu baru belum dikatakan tradisi, ya. Jadi semisal tradisi tentang zakat online itu belum dikatakan tradisi.
Semisal ini contoh saja, karena dia tidak diturun-temurunkan. Tapi kalau tradisi sudah diturun-temurunkan apa? Idul Fitri, ada takbir keliling, kemudian ada, itu berarti sudah tradisi yang diturun-temurunkan. Jadi sesuatu yang diturun-temurunkan. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu adat. Adat. Ya, jadi adat ini berarti kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan urf. Urf bisa dipahami sebagai sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Karena tidak mungkin ya diturunkan kalau tidak diterima. Tidak diterima secara umum kok diturunkan. Otomatis ketika sesuatu itu diturunkan berarti ada persetujuan. Ya, ada kesepakatan, ada konsensus bersama bahwa itu baik dan kemudian diturunkan. Oke, beda tradisi dan budaya. Ya, ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Tapi kalau kita ditanya yang beda, budaya itu adalah ide, adat istiadat dan perilaku sosial kelompok sosial tertentu. Hasil cipta karya pikir manusia itu budaya. Tradisi adalah transmisi yang menyampaikan. Ya, jadi budaya itu hasilnya. Kalau tradisi itu kebiasaan kepercayaan dari generasi ke, jadi diturunkan. Mentransmisikannya itulah kemudian dikatakan tradisi. Jadi tradisi itu sudah pasti budaya, tapi kalau budaya begini, tradisi itu di dalamnya pasti ada budaya. Karena yang ditransmisikan oleh tradisi itu adalah budaya. Gitu ya. Jadi ini adalah kendaraannya. Kalau ini ini adalah yang diangkut, ini kendaraannya. Tradisi itu berbicara tentang kendaraannya. Bagaimana kemudian budaya itu diturun-temurunkan. Budaya sadranan itu membawa makanan. Maka ketika kemudian setiap generasi itu dihadapkan pada bulan Sya'ban itu kemudian ada sadranan, gitu ya. Klasifikasi budaya, ada local culture, great culture. Local culture budaya kecil, budaya yang berada pada suatu masyarakat yang lingkupnya kecil, bisa lingkup desa, RT bahkan. Nah, lingkup desa semisal dalam menyikapi, jadi ada great culture, budaya besar, budaya yang dianut oleh banyak orang dengan jumlah pengertian yang luas. Saya ambil contoh begini, ada great culture, ada budaya besar, yaitu kalau ibu hamil 4 bulan itu dipitoni, di ngapati, nanti kalau 7 mitoni, gitu ya. Itu great culture, karena hampir semua orang Jawa, saya tidak tahu kalau di luar Jawa, hampir di daerah-daerah yang masih mengugemi budaya di Jawa itu ada istilah mitoni dan ngapati. Tapi di dalam eksekusi tentang mitoni ngapati itu bisa jadi berlaku ada budaya kecil. Apa? Dalam penyajian makanannya. Kalau di daerah saya, mitoni itu munjung nasi, jadi ada berkatan yang di dalamnya itu bukan menggunakan ini, bukan menggunakan daging ayam, bukan menggunakan daging sapi. Apa yang digunakan itu ikan. Karena filosofinya ketika sebentar ngapati bukan mitoni. Ketika masuk usia 4 gitu. Antara mitoni sama ngapati itu tidak boleh menggunakan daging atau lauk yang hasil sembelihan. Makanya kemudian menggunakan ikan. Kemudian ada gemblong procot dalam daerah saya. Yang semua ada filosofi. Nah, di dalam eksekusi ngapati mitoni ini, di satu daerah bisa saja berbeda dengan daerah lain. Itu local culture. Ya. Kemudian ada kemudian ngedonke lemah. Itu juga great culture. Karena orang Jawa pasti tahu tentang great culture, ngedonke lemah. Tapi bagaimana eksekusinya di satu daerah itu bisa berbeda dengan daerah. Itulah local culture. Jadi di dalam budaya besar itu di dalamnya ada budaya kecil-kecil yang bisa saja berbeda. Nah, gitu ya. Prinsip Islam dalam memandang agama. Prinsip Islam dalam memandang ini salah ketik ya. Dalam memandang budaya. Prinsipnya adalah tidak melanggar ketentuan syariat. Jadi selama budaya itu tidak melanggar syariat, berarti ada kemungkinan Islam membolehkan, minimal
membiarkan atau tidak melarang, ya. Tapi kalau jelas ada melanggar syariat Islam, jelas kita keluarkan dari kebolehan. Mendatangkan maslahat, kemaslahatan dan kebaikan. Jadi kalau dinilai di sini ada kebaikan ya dijalankan. Ya contoh tadi, selamatan, kenduren. Kebaikannya apa? Di situ ada apa? Silaturahmi. Yang awalnya jarang ketemu, mergo diundang di satu hajatan, kemudian dia ketemu, kemudian saling sapa. Di situ ada nilai sedekah. Di situ ada nilai apalagi mendoakan, ya. Ada nilai membaca Al-Qur'an. Sehingga kalau itu lebih banyak mendatangkan kebaikannya ya jalan saja. Gitu ya. Suronan. Apa kebaikannya Pak? Mendatangkan rezeki bagi para pedagang. Ya jalan saja. Selama tidak melanggar ketentuan syariat. Tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Maaf ini banyak salah ketik ya. Ini kerusakan itu. Menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Ya prinsipnya ini tadi lah. Karena kalau sesuatu itu melanggar syariat itu pasti merusak. Ya. Syariat itu menjadikan atau tuntunan yang menghindarkan kita dari kerusakan. Nah, kalau kita melanggar syariat itu berarti jatuhnya ke kerusakan. Jadi poinnya sederhana kan. Islam itu kenapa ada syariat? Karena Islam itu ingin adanya kebaikan. Karena kalau melanggar syariat pasti rusak. Kalian bisa cek apa-apa yang melanggar syariat itu pasti merusak. Ya, mencerminkan ukhuwah Islamiyah. Ya, contoh tadi kalau kemudian tradisi itu sampai memunculkan untuk adat itu memang ada unsur mencerminkan ukhuwah Islamiyah. Islamiyahnya apa? Kenduren, selamatan itu kan kemudian duduk bersama, kemudian saling sapa dulu, pasti kan begitu ya. Nah, kemudian di situ ada doa-doa memanjatkan kalimat tauhid, memanjatkan kalimat sholawat, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu berarti ada. Dan yang pasti itu tadi ada nilai sedekah dan ukhuwah di dalamnya. Hampir tradisi-tradisi yang berbau Islam yang awalnya itu bukan berciri khas Islam itu kemudian ada nilai-nilai Islam. Mencerminkan akhlak yang baik. Kurang lebih itulah. Jadi kita harus perhatikan itu. Interaksi budaya pra-Islam dan Islam masa Nabi. Artinya ada budaya sebelum ada Islam. Itu kemudian saat itu Islam datang. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi ada tiga model interaksi antara Islam dengan budaya bangsa Arab. Jadi kita tahu bahwa sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab itu sudah terbentuk komunitas, sudah terbentuk masyarakat yang di dalamnya pasti ada budaya. Nah, maka ketika budaya itu sudah ada, sudah mapan, kemudian Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka di dalam menghadapi budaya yang sudah ada tiga interaksi yang dilakukan Islam di dalam menyikapi budaya. Yang pertama yaitu tahmil, menerima, menyempurnakan, dan melanjutkan dari apa-apa yang sudah ada di masyarakat. Jadi Islam ketika datang itu pernah membiarkan budaya-budaya yang sudah jalan. Tidak diotak-atik. Ya wis, itu ya sudah kita apa? Penghormatan terhadap bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan. Itu oleh Islam ya dihormati dan itu masih dijalankan dalam arti masih tidak dibolehkan kemudian mengotori beberapa bulan yang istimewa ya. Jadi ada kalanya Islam itu benar-benar menerima dalam arti itu tadi pengharaman ini kan dalam arti pemuliaan penghormatan ini kan tidak terkait dengan syariat sebenarnya ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilanggar sehingga Islam menerima saja. Kemudian taghir, menerima dan merekonstruksi, ditompo tapi dimodifikasi ya. Nah, jadi dari tata nilai masyarakat yang sudah ada kepada arah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, dimodif. Tradisi itu sudah ada tapi kemudian dimodif. Misal pelaksanaan haji yang dengan tetap melaksanakan tawaf sa'i, namun tujuan ibadah tidak lagi dipersembahkan kepada Lata dan Uzza tapi ditujukan kepada Allah dengan melafalkan kalimat-kalimat talbiyah.
Ya, jadi jangan dikira haji, ada tawaf, sa'i itu baru ada di era Islam. Sebelumnya sudah ada. Kalau kalian baca sejarah bahwa Bani Hashim itu yang bertanggung jawab penyediaan air. Bani Quraisy itu yang ya, itu sudah ada. Jadi modifikasi. Kemudian saya pernah membaca terkait akikoh. Di zaman Arab jahiliyah sebelum adanya Islam itu sudah ada tradisi semacam akikoh. Begitu anak lahir, kemudian untuk rasa syukur menyembelih. Tapi sayangnya waktu itu darahnya itu dipersembahkan ke Lata Uzza. Tapi setelah Nabi hadir, setelah Nabi datang membawa Islam, maka mensyukuri tentang lahirnya anak itu masih dibiarkan, masih dilaksanakan, hanya saja persembahannya sudah beda. Tetap menyembelih kambing, kalau anaknya laki-laki disunahkan 2, kalau perempuan 1, itu kemudian dibagi ke tetangga dan seterusnya. Jadi secara ini masih ada rasa syukur itu lahirnya anak itu oleh Nabi kemudian dimodif. Itulah Islam sebagai hadir sebagai taghyir, menerima tapi merekonstruksi, tidak sepenuhnya menerima. Nah kemudian yang ketiga, Islam hadir sebagai tahrim, penghapus dari tata nilai yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sebelum adanya Islam, di pasar-pasar di Arab Jahiliyah itu marak sekali adanya riba, penipuan, pengurangan timbangan. Nah, itu tradisi seperti itu oleh Islam tidak tidak diterima, tidak dimodifikasi. Bagaimana mau dimodifikasi? Ya, diharami. Tapi pengharaman yang dilakukan Islam itu bertahap. Misal minum minuman keras, itu di dalam Al-Qur'annya kan bertahap. Nah, jadi ingat bahwa Islam berinteraksi dengan budaya itu bisa dengan 3 hal. Menerima dan menyempurnakan dan melanjutkan apa yang sudah ada. Tidak ada modifikasi. Kemudian terakhir dimodifikasi. Nah pertanyaannya di Indonesia bagaimana? Nah ini yang sering diperdebatkan. Ini tradisi yang di zaman Nabi tidak ada. Ini haram. Nanti dulu. Jangan mudah mengharamkan tradisi lokal ketika kita belum tahu betul apa isi yang ada di dalamnya. Nah kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk field riset lapangan. Saya harap kalian bisa memotret itu dan dari penjelasan saya ini bisa menjadi lebih paham bahwa di dalam menghadapi budaya lokal, tradisi lokal, itu Islam tidak selalu mengharamkan. Ya. Tapi ada kalanya Islam itu memodifikasi atau bahkan memang menerima. Di Indonesia banyak. Kenduren, kemudian apa? Peringatan tadi, kelahiran tadi, mitoni, ngapati, kemudian suronan, ya, yang itu kemudian oleh Islam tidak serta-merta dihilangkan tapi dimodifikasi. Kan di daerah kalian mungkin banyak lagi ada tradisi-tradisi sadranan yang awalnya itu memang tidak ada unsur nilai-nilai Islamnya kemudian. Jadi saya harap dari sini kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam menghadapi tradisi. Ya, kita tahu bahwa tidak semua tradisi di Indonesia itu ada di zaman Nabi. Karena bagaimanapun Indonesia dengan Jazirah Arab itu jaraknya sekian, kalian bisa cek lah. Belum lagi kita dengan Nabi itu terpautnya waktu itu sudah 14 abad. Nah, kalau kita memaksakan budaya yang kita harus ada di zaman Nabi itu enggak. Dan kita akan menjadi orang yang aneh. Tradisi ini tidak boleh, di zaman Nabi tidak ada. Sementara kita menggunakan handphone, kita menggunakan laptop di dalam keseharian. Kalau kita konsisten, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu menjadi sesuatu yang diharamkan, maka seharusnya kita saat ini tidak sedang memegang HP, tidak sedang melihat laptop. Lupa itu kan tidak masalah ibadah. Bagaimana kalian bisa mengatakan itu tidak ibadah? Kalau mencari ilmu adalah sebagian dari ibadah. Kalau kita memegang HP, kemudian kita mencari tentang ilmu di dalamnya dan kita mendapatkan, apakah itu bukan ibadah? Jadi agak rancu kalau kita mengatakan, itu bukan masalah ibadah, Pak. Loh, masalah apa? Menggunakan toa speaker supaya pengajian itu lebih bisa disimak dengan baik.
itu ibadah atau tidak? Ya ibadah. Loh lah, katanya kalau ibadah tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Nabi. Nah, jadi kita tidak boleh rancu. Batasan ibadah itu mana? Ada ibadah mahdhuf dan guru mahdhuf, Pak. Oke, kalau begitu, ibadah mahdhuf, ibadah yang sudah ditentukan. Kalau kita mau haji, ya pakai onta saja. Saya tidak sedang kemudian ngotot, enggak. Cuma kadang pola pikir kita itu harus diarahkan pada porsi yang benar. Tidak mudah untuk kemudian kita mengatakan budaya ini haram atau tidak. Karena dilihat dulu. Karena prinsipnya tadi, kalau kemudian orang Islam itu memandang kebaikan di dalamnya, ada kemungkinan Allah memandang baik. Ya kalau tradisi itu sudah dijalankan oleh banyak orang dan di dalamnya juga terlibat para ulama, para kiai, yang kemudian diamnya beliau, ikut sertanya beliau sebagai legitimasi bahwa tradisi itu oke, boleh dijalankan, kemudian kita datang-datang mengharamkan, nanti dulu. Apalagi kita yang kapasitas ilmunya itu di bawah para ulama ini. Artinya begini, seorang dokter itu diagnosanya bisa saja dikritisi, tapi hanya oleh dokter yang lain. Ya, keilmuannya sama. Kalau kita itu kan enggak. Kita baru baca buku ensiklopedi dokter, tapi kemudian mengkritisi hasil dari ijtihad, hasil dari penelitian dokter yang memang sudah senior. Maksud saya begini ya, tradisi itu ketika dijalankan bersama oleh umat muslim, yang di dalamnya ada orang pintar, orang yang paham tentang agama, kok ikut terlibat, kenduren, yasinan, tahlilan, ngapati, itu kemudian di dalamnya ikut juga para ulama yang kita tahu bahwa keilmuannya tidak diragukan lagi, kemudian kita sebagai orang awam mengkritisi itu. Nah, Pak, kita harus menyampaikan kebaikan. Ya ibaratnya tadi lah, kita itu baru baca ensiklopedi dokter, tapi kemudian mengkritisi hasil dari penelitian dokter yang memang sudah senior. Ya bisa saja dokter ini memang salah, tapi kemungkinan salah, kemungkinan kita mengkritisi itu jauh lebih rendah menyalahkan. Ya, jadi itu kenapa saya menggebu-gebu, karena memang di masyarakat itu sering terjadi penghakiman sepihak terhadap tradisi. Oleh karena itu, kalian sebagai mahasiswa, utamanya mahasiswa Universitas Islam yang sudah menerima metodologi studi Islam, saya harap bisa meluruskan tentang ini, sehingga Islam itu tidak dipandang sebagai problem oleh masyarakat sekitar. Kalau sidik-sidik haram, itu lama-lama Islam akan menjadi problem. Dan itu salah satu kecelakaan di dalam agama ketika agama justru dipandang sebagai problem. Padahal seharusnya agama itu dipandang sebagai solusi. Oke, terakhir, Indonesia saat ini. Kenapa saya menampilkan ini? Karena kita harus tahu betul kita hidup di daerah yang beragam. Ya, kita berinteraksi itu di satu komunitas yang keberagamannya sangat tinggi. Yang keberagamannya tinggi, maka ada kemungkinan kita dihadapkan pada perbedaan yang sangat tinggi, termasuk dalam hal tradisi. Kita lihat Indonesia itu memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Ini data terakhir 2010 ya, atau 2022 ya, yang mau didaftarkan secara resmi. Kemudian negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah garis pantainya 54.000. Ya, kekayaan kita salah satunya ini. Kemudian kita terbagi 34 provinsi, di mana kita tahu di setiap provinsi ada banyak kabupaten, kabupaten punya kecamatan, kecamatan punya desa, desa punya RW, RW punya RT. Kita bisa bayangkan betapa heterogennya kita, betapa beragamnya kita dengan 34 provinsi tadi. Terdapat 1.340 suku bangsa, yang bisa saja setiap suku punya budaya-budaya. Ya, nah kita sebagai orang Islam kalau menghadapi 1.340 suku ini dengan budayanya, kita harus paham betul
bagaimana Islam memposisikan diri ketika menghadapi budaya. Terdiri dari beberapa ras. Gini. Kemudian ada 6 agama yang diakui secara sah. Belum lagi agama-agama kepercayaan, ya. Itu banyak sekali. Sehingga kalau kita sempit dalam menghadapi budaya dan tradisi, maka kita akan menjadi orang yang sangat kebingungan, sangat apa ya, sangat frustasi, akan sangat frustasi. Kalau sedikit-sedikit haram, maka kita akan frustasi menghadapi fakta bahwa kita hidup di daerah yang memang heterogenitasnya tinggi. Jadi sekali lagi, Islam dan budaya itu tidak selalu dipertentangkan. Sejarah sudah mencatat, Nabi tidak semuanya menghilangkan budaya-budaya Arab jahiliyah, tapi jika itu masih bisa dimodifikasi, maka oleh Nabi dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia pun demikian, bahwa tidak harus orang Indonesia itu mengimpor semua kebudayaan yang ada di Jazirah Arab. Ya, jadi harus diperhatikan terkait budaya dan doktrin Islam. Kita sudah bicara doktrin di awal. Jadi pastikan kita tidak salah memposisikan. Karena terkadang menghukumi itu menjadi salah ketika kita salah menerapkan konsep. Konsep A jangan sampai diterapkan dalam menghukumi B. Ya, karena beda konsep bisa jadi salah. Oke, saya kira itu dan di pertemuan terakhir ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama 1 semester ini saya sangat banyak kekurangan. Saya menyadari itu karena saya bisa saja menyampaikan materi, tapi itu bisa saja kurang memuaskan dan kurang maksimal untuk bisa kalian terima. Tapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu, atas kekurangannya, atas kehilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap ini tidak mengakhiri silaturahmi kita. Kita memang baru beberapa kali bertemu secara offline, tapi saya harap pertemuan itu tidak hanya berhenti. Dan saya harap kalian tetap mau mendoakan saya, karena doa kalian juga penting bagi saya. Saya tidak membedakan doa dari siapa dan siapa, tapi yang pasti saya mengharap doa terbaik untuk saya. Dan sebaliknya saya juga mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kesuksesan segera menghampiri kalian, baik sukses di dunia untuk saat ini dan ke depan di akhirat nanti kalian juga mendapat kesuksesan. Jadi ingat, dimensi kita ada dua, dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Jangan terlalu fokus pada dunia, tapi juga fokuslah pada akhirat, atau sebaliknya jangan terlalu fokus pada akhirat sehingga dunia kita terbengkalai. Berjalan bersama itu adalah yang diharapkan oleh Islam. Akhirat kita itu tergantung pada dunia kita, sehingga dunia itu menjadi penting karena dunia adalah ladang kita untuk menanam dan panennya nanti di akhirat. Kemudian pesan saya selanjutnya, tetaplah menjadi orang yang kritis, tetaplah belajar, jangan berhenti pada apa yang disampaikan di kelas, tetap kembangkan potensi kalian. Mungkin di antara kalian ada yang mulai merasa tidak, jiwanya tidak di prodi kalian, bisa saja, tapi pastikan kalian tidak putus asa. Jadi ada kalanya memang takdir kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi pahamilah skenario Allah itu lebih indah, ya. Skenario Allah itu lebih indah. Yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik oleh Allah, bagi Allah, tapi yang terbaik bagi Allah itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Ibarat kita lari, kita itu tidak tahu garis finish kita itu di mana, tapi Allah tahu. Sehingga ada kalanya keinginan kita itu di stop oleh Allah dalam rangka Allah memudahkan kita untuk secepat sampai ke finish. Ya, semisal ada perbaikan jalan, kita bisa saja di stop oleh portal di situ. Kita merasa kecewa dan kita dipaksa untuk ambil jalan lain. Tapi sebenarnya pemaksaan yang awalnya kita kecewa ini itu untuk kebaikan kita. Ya. Jadi pahami betul bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita ketika kita berprasangka baik kepada Allah.
saya juga belum sampai ke makom, ke tingkatan di mana saya bisa menerima dengan sepenuhnya takdir saya. Karena itu tadi bisa saja saya sangat kecewa, tapi saya juga masih belajar untuk menjadi orang yang bisa menerima semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk saya. Kalian pun demikian. Kalian bisa bercita-cita setelah lulus S1 bekerja begini, 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 etc. Itu planning Anda harus ditata. Tapi pastikan bahwa kita selalu ingat manusia hanya bisa berharap, Allah yang menentukan. Itu ya, berusaha tetap tawakal tapi juga tetap disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas banyak kesalahan dan sampai berjumpa di forum-forum yang lain, dan saya harap apa yang saya sampaikan selama semester ini sedikit banyak bisa menginspirasi kalian untuk bisa belajar lebih giat lagi, belajar lebih mendalami Islam, belajar untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh, tidak hanya soleh individu tapi juga soleh sosial. Akhirul kalam, sekali lagi semoga kalian dibernahi Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.